Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sekaligus sebagai media pembelajaran buat diri saya sendiri dan teman-teman yang menonton video ini. Di sini saya membuat flowchart tentang algoritma penentuan threshold yang secara otomatis. Uh, Sumber referensinya itu dari presentasi Bu Uyun sendiri, yaitu Image Invention oleh Stefano Ferrari. Nah, simple algoritmanya itu saya buat dalam bentuk flowchart dan saya buat codingannya dalam bentuk Android application dengan bahasa pemrograman Kotlin. Untuk flowchartnya sendiri, yang pertama itu kita mulai dengan inisialisasi nilai T atau threshold-nya. Jadi inisialisasi ini sebenarnya bisa nilai apa saja, bahkan nilai random juga bisa. Kemudian kita mengambil nilai pixel gray, kemudian jika nilai pixel pada titik tersebut lebih besar daripada T yang di awal, itu maka kita kelompokkan dalam citra G2. Kita kelompokkan dengan citra G1. Namun apabila sebaliknya itu lebih kecil, maka dikelompokkan ke G2. Lebih kecil atau sama dengan. Nah, setelah itu kita menghitung average dari masing-masing G1 dan G2, kemudian kita tentukan nilai threshold yang baru menggunakan rumus M1 tambah M2 per 2. Kemudian hasilnya ini kita gunakan untuk melakukan pengecekan apakah T inisial dikurang T new atau jumlah absolutnya itu lebih besar daripada delta T. Delta T ini T sebelumnya. Nah, kalau misalkan dia lebih besar, maka lakukan perulangan di awal atau inisialisasi nilai T. Inisialisasi nilai T yang kedua ini atau yang perulangan berikutnya itu nilainya adalah T new. T new yang sudah didapatkan sebelumnya. Kemudian jika tidak, maka kita akan menetapkan nilai T atau threshold-nya sudah didapatkan. Kemudian untuk codingannya sendiri saya buat dalam Android dalam bentuk Kotlin. Algoritma untuk automatic thresholding-nya itu pertama kita ubah dulu bitmap yang kita dapat menjadi gray. Saya di sini telah membuat function set gray filter atau grayscale filter. Itu saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Kemudian hasilnya ini akan berupa bitmap yang telah grayscale. Kemudian kita bikin bitmap baru yang sebagai wadah untuk bitmap yang akan kita jadikan sebagai hitam dan putih, black and white, atau binary bitmap atau binary image. Kemudian untuk threshold-nya sendiri untuk menentukan nilai pixel berdasarkan nilai gray-nya itu saya membuat fungsi find threshold automatically yang mengoper bitmap gray. Nah, di sini sebenarnya T inisialnya ini kan sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa T inisialnya ini bisa apa saja, tapi di sini saya menggunakan random array 64, 128, atau 192. Itu diambil dari ketika kita membagi dari 0 sampai 255 menjadi 4 kuartal, kita akan mendapatkan titik tengahnya itu 64, 128, 192. Tapi sebenarnya berapapun ini bisa saja. Semakin rendah T inisialnya, maka kemungkinan warna putih yang muncul itu akan semakin banyak, dan kalau T inisialnya semakin tinggi itu kemungkinan nilai hitam yang muncul itu semakin banyak. Nah, untuk pertama-tama kita tuh menuliskan TB4 itu sebagai T inisial. Dalam flowchart-nya itu TB4 itu kita gunakan untuk pengecekan apakah kita harus menghentikan perulangannya atau tidak, yaitu delta T. Kemudian kita ambil height, tinggi, dan width, lebar dari citra yang telah kita masukkan ke dalam function ini. Kemudian saya melakukan perulangan while di sini, while true, yang akan diberhentikan dengan kondisi tertentu, yaitu dengan kondisi sesuai yang ada pada flowchart atau algoritmanya, yaitu T kurang T new absolute lebih besar dari delta T. Nah, jadi kalau jika kondisi ini false, maka dia akan break. Kenapa loop counter lebih besar daripada 2? Karena pada saat pertama kali itu nilai absolute T dan delta T-nya itu sama. Jadi we have to make sure that the loopingnya itu harus lebih dari 2 kali looping. Nah, kemudian saya akan menjelaskan isi dari perulangan ini. Yang pertama, saya menginisialisasi sebuah array list, yaitu J1 dan J2, yang akan menampung kumpulan nilai-nilai
yang akan uh, lebih dan kurang dari intensity, atau intensity ini merupakan nilai dari nilai dari grayscale sebelumnya. Nah, kemudian setelah menginisialisasinya kita belum mengisi apapun, kemudian kita melakukan perulangan di sini, looping untuk mendapatkan setiap pixel dari bitmap yang telah kita oper sebelumnya, yang menjadikan argumen atau citra. Kemudian old pixel ini kita ambil pixel dari bitmap yang telah dioper atau grayscale bitmap atau grayscale image, dan kita tentukan intensitinya dengan menggunakan metode yang ada pada Android atau Kotlin, library graphics atau library image. Itu kita mengambilnya dengan mengambil pixel dan salah satu warnanya. Nah, terus kita lakukan pengkondisian untuk memasukkan nilai J1 dan J2 itu ke dalam array list yang kita telah inisialisasi sebelumnya. Nah, itu terus berulang untuk setiap pixel. Nah, hasil dari perulangan ini akan mengeluarkan J1 yang dalam bentuk array list dan J2 yang dalam bentuk array list, hingga kita dapat mengolahnya dengan lebih mudah. Nah, untuk hasilnya M1, kita membuat M1 dan M2 yang merupakan rata-rata dari J1 dan J2. Di sini karena kita telah menggunakan array list, jadi kita akan mudah melakukan, tinggal kita memanggil function average yang merupakan external function dari array list. Kemudian kita bulatkan menjadi sebuah integer. Jadi nilai M1-nya itu telah didapatkan, M2-nya juga telah didapatkan. Nah, kemudian kita men-set atau menetapkan, menginisialisasi nilai baru T, yaitu M1 tambah M2 per 2, atau rata-rata dari rata-rata J1 dan J2. Nah, untuk algoritma dalam bentuk flowchart, kita sudah sampai di tahap ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu kita tentukan absolute, yaitu T kurang T new. Dalam hal ini kita kurang T new kurang T initial, dan kita jadikan bentuk absolute atau selalu positif, dan delta T-nya kita hitung yaitu T before kurang T new, atau perubahan delta T, perubahan nilai T dari T sebelumnya dan T yang baru, dan kita juga jadikan absolute value. Kemudian hasilnya itu nanti akan menghentikan, jika absolutnya itu lebih besar daripada delta T, maka kita akan menghentikan perulangan ini dan mengembalikan T before. Kenapa T before? Kenapa bukan T new? Karena di sini kita telah replace value dari T before menjadi T new. Jadi sama aja sebenarnya. Nah, untuk codingannya itu saja. Kita langsung implementasinya ketika kita melakukan running pada kodenya. Ini saya menggunakan Android, jadi saya menggunakan real device, dan kita tunggu sampai aplikasinya terinstall. Nah, aplikasinya telah terinstall. Di sini sepertinya ada error. Kita cek dulu, karena tadi sepertinya dia baik-baik saja. Iya, ini ada kode yang tidak seharusnya kita tulis. Ada cache yang kita ambil tapi tidak kita gunakan. Cache-nya sudah terhapus. Kita dan tunggu hasilnya. Ya, inilah risiko sebagai Android developer pas-pasan. Kita harus menggunakan resource yang seminimal mungkin untuk menjalankan aplikasi Android. Ya, sudah berhasil dan tidak error lagi. Sekarang kita pilih gambar. Nah, sebagai awalnya saya akan mencoba untuk mencontohkan ketika saya menggunakan threshold-nya itu 128 atau konstan.
maka hasilnya akan seperti ini. Nilai binary image-nya akan seperti ini. Dan saya save. Kemudian saya ambil lagi gambar yang sama, terus menggunakan metode find automatic threshold. Kalau thresholdnya ditentukan secara otomatis. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Dia mengonversinya lebih lama karena perulangannya lebih banyak. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ketika saya save dan saya bandingkan hasilnya, bisa dilihat. Mohon tunggu ya. Jadi ini perbandingan hasil antara bitmap yang menggunakan 128 thresholdnya dan automatic threshold. Jadi nilai apa objeknya itu jadi lebih jelas di sini. Dapat kita lihat, kita dari mata manusia saja sudah cukup bisa membedakan antara objek yang ini dan objek yang ada di belakangnya atau backgroundnya. Nah, kemudian kita coba untuk melakukan T inisial berdasarkan kemauan kita sendiri. Misalkan kita coba 64, terus kita run. Kita lihat apa perbedaan jika nilainya itu 64, 128 dan 192 tadi ya. Kita coba ambil gambar baru. Nah, ketika kita lakukan metode untuk mengonversi menjadi binary image, hasilnya akan seperti ini. Nah, putihnya jauh lebih banyak, putihnya jauh lebih dominan. Nah, ketika kita menggunakan 128, coba kita run lagi. Kemudian kita ambil gambar yang sebelumnya kita save dulu harusnya. Kita save dulu gambarnya, berhasil disimpan. Kemudian kita ambil gambar yang tadi. Nah, ini jika dia T inisialnya 128, hasilnya akan seperti ini. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan dia nilai putihnya cukup signifikan ya, terlihat di sini, daripada kita menggunakan nilai inisial thresholdnya itu 64. Kita set dulu, terus kita coba yang berapa tadi itu, 192 ya kayaknya ya, 192. Kemudian kita run lagi, kita tunggu sampai kodenya berhasil di compile. Sudah maghrib sepertinya. Allah, terakhir ya. Harusnya jika kita bandingkan dengan gambar sebelumnya, warna hitamnya itu jauh lebih banyak dibandingkan warna putih yang ada pada gambar sebelumnya. Nah, dan kita save, lalu kita coba bandingkan di galeri kita. Nah, di sini bisa kita lihat, ini yang random, ini kemungkinan dia ambil 128. Nah, ini tadi kita menggunakan threshold inisialnya sebagai nilainya itu, value-nya itu 64, kemudian ini yang value-nya 128, dan ini yang value-nya 192. Nah, jadi nilai hitam dan putihnya itu cukup bergantung sama nilai threshold yang kita tentukan di awal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai threshold ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.